Kami dari Dharma Wanita Bidang Minerba, saya Ella. Saya Eksa. Hari ini dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kami akan berpartisipasi dalam lomba memasak kreasi tempe dan tahu. Hari ini kita akan masak tempe kelet, Kentang blenyek. Mbak Ella, berhubung kita lagi di era pandemi, sebelum memasak kita harus tetap menerapkan prokes, yaitu dengan tetap memakai masker dengan benar supaya tidak ada droplet yang berjatuhan ke makanan yang kita masak. Selain itu, sebelum memasak kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau juga bisa pakai hand sanitizer. Setelah itu, kita keringkan tangan kita sampai bersih. Dan jangan lupa kita pakai hand gloves agar makanan tetap steril ya. Sudah. Mbak Ella, kayaknya ada yang lupa deh. apa ya? Oh iya. Wow, Kita udah kayak master chef. iya. Berhubung kita udah siap nih, saatnya mari kita masak. Mbak Ella, tahap pertama apa nih? Nah, tahap pertama kita buat dulu tempe keletnya. Pertama, kita siapkan tempe yang sudah kita potong dadu seperti ini. Selanjutnya, kita kukus tempenya Buat apa sih harus dikukus? supaya nanti tempenya menjadi lebih lunak. Oh. Karena setelah ini tempenya akan kita haluskan. Lalu kukusnya berapa menit? 10-15 menit. Terus jangan lupa saat dikukus sering dibuka untuk dicek apakah tempenya sudah lunak atau belum. Kita tutup ya. Iya. Oke, kayaknya udah cukup nih, udah 10-15 menit. Kita buka ya. Wow, terlihat Udah lebih lembut. lunak. Iya. Setelah itu kita angkat, kita taruh di wadah. Hati-hati ya, ini soalnya panas, jadi kita pakai air. Nah, setelah sudah kita angkat, setelah ini kita haluskan tempenya. Bisa manual atau pakai food processor ya Mbak Ella? Ya, atau bisa pakai kayak gini nih. Oh iya, jadi lebih mudah ya dihaluskannya. Iya dong. Nah, setelah kita haluskan, tempenya jadi seperti ini ya. Setelah itu kita campur dengan bahan yang lain, Mbak Eksa. Apa Mbak Ella? Kita tambah telur, 1 butir telur. 1 butir telur. Terus kita tambah tepung roti. Terus kita tambah tepung maizena Fungsinya apa Mbak Ella tepung maizena? supaya adonannya menjadi lebih lengket, jadi nanti nggak pecah waktu kita bentuk. Oh, lalu apa lagi nih Mbak Ella? Terus kita campur dulu sebentar. Kita tambah saus tiram. Oke. Kita tambah kaldu jamur. Teman-teman, kaldu jamurnya boleh diganti dengan kaldu yang lain ya. Selanjutnya garam sedikit aja. Cukup. Terus yang terakhir kita kasih bawang daun. Selanjutnya, oh ya ada yang lupa, ini belum nih. Kasih lada hitam. Bisa lada hitam atau merica Boleh putih? atau merica. Tambahin merica putih. Sambil kita aduk-aduk terus ya, supaya adonannya tercampur dengan rata. Supaya lebih rata, karena sudah pakai sarung tangan, kita
kita campur pakai tangan aja. Nah, setelah adonannya rata seperti ini, kita cetak sekarang. Oke, Sobat DWP, sembari kita menunggu tempe keletnya untuk dicetak dan set sebelum dipanggang, kita buat sausnya dulu, saus meler. Pertama kita nyalakan dulu kompornya. Kita setel agar apinya jangan terlalu besar ya, nanti gosong. Oke. Pertama-tama kita masukkan margarin atau mentega. Sesuai selera. Ini saya pakai sekitar 2 sendok makan. Kita lelehkan margarin. Ini Sobat DWP juga bisa ya pakai minyak goreng kalau nggak punya mentega di rumah. Ini sudah terlihat margarinnya mulai meleleh. Lalu kita masukkan bawang bombay yang sudah dicincang. Kita tumis. Lalu kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus. Kita tumis sampai bau harum. Kita tunggu dulu sampai bau harum agar tidak ada bau-bau bawang putih yang masih mentah. Jika terlihat bawang bombay sudah mulai layu, kita masukkan. Di sini kita punya saus tiram. Sekitar 2 sendok makan. Lalu kecap manis. Selanjutnya kita masukkan saus tomat. Kita tumis. Kita masukkan sedikit garam, lalu penyedap rasa. Di sini saya pakai kaldu jamur. Selanjutnya kita masukkan air. Lalu kita masukkan tepung maizena yang sudah diencerkan. Fungsinya agar saus meler kita lebih kental. Untuk tingkat kekentalannya bisa disesuaikan selera Sobat DWP ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Sembari kita cek tingkat kekentalannya. Cukup, kita aduk lagi. Baunya harum sekali. Kita tunggu sampai mengental. Oh ya, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Koreksi rasa berguna agar nanti saus yang kita buat sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah,
Nih, saus kita udah mengental. Artinya saus kita sudah siap. Kita matikan kompor. Nah, kita udah kembali lagi nih bersama Mbak Ella. Halo. Sekarang kita mau buat apa nih, Mbak? Kita akan membuat kentang blenyek. Oke, terus caranya? Caranya, pertama kita siapkan kentang yang sudah dikukus. Lalu kita haluskan dulu. Di sini kita pakai garpu ya, menghaluskannya. Boleh juga pakai ini ya, Mbak, apa? Food processor. Atau Iya. pakai kayak palu tadi. Iya, juga bisa. Kalau di sini adanya garpu, kita pakai garpu aja. Oke. Nah, udah nih Mbak, saya udah pegel, udah jadi kayak gini, terus gimana? Nah, ini kentangnya sudah halus. Selanjutnya kita masak kentang blenyeknya. Pertama-tama kita nyalakan kompor dulu. Kita panaskan teflon dengan api sedang. Selanjutnya kita di sini ada susu sapi, bisa pakai yang full cream atau yang low fat. Bebas ya Mbak ya? Iya, sesuai selera. Selanjutnya dikasih apa nih Mbak? Selanjutnya kita masukkan, di sini saya punya mentega atau margarin. Gunanya agar kentang blenyek kita lebih terasa gurih. Kita masukkan sesuai selera ya. Terus apa? Garam nih? Ya. Lalu kita masukkan garam cukupnya. Pakai lada nggak Mbak? Boleh, kalau ini optional aja ya Mbak Ala. Sesuai Buat yang selera. suka agak pedes ya? Iya, buat yang suka ada sensasi pedasnya bisa pakai lada hitam atau lada putih. Lalu kita aduk-aduk. Lalu dimasukkan ini ya? kentang yang sudah kita haluskan. Wah, lembut banget. Iya. Baunya harum. Kita masak sampai kayak apa nih Mbak? Kita masak sampai tercampur rata antara kentang dan susunya. Apinya kecil aja ya, nanti gosong. Boleh ditambah keju nggak Mbak? Wah, bisa banget tuh Mbak Ella. Kayaknya lebih enak ya Iya. kalau ditambah keju. Kalau sobat DWP di rumah punya keju, bisa banget ditambahin keju. Nanti rasanya pasti lebih creamy. Lalu kita campur-campur aja sampai merata. Kayaknya enak banget tuh. Harum. Nah, kentang blenyek kita udah jadi nih. Selanjutnya kita matikan kompor. Lalu kita tuang kentangnya. Enak banget nih kayaknya. Lembut dan pastinya gurih. Kita biarin dingin dulu ya Mbak? Iya, kita sisihkan dahulu. Selanjutnya kita panggang tempe kelet kita yang sudah dicetak oleh Mbak Ella. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masakan utama kita, tempe kelet. Nah, ini tadi tempe yang udah kita cetak jadi seperti ini. Wah, bentuknya sekilas kayak daging ya Mbak Ella? Iya. Nah, selanjutnya kita panggang tempe keletnya. Kita panaskan dulu wajan, kita nyalakan kompornya. Pakai api sedang atau api kecil Mbak Ella? Api sedang aja, biar nggak gosong. Oke. Nah, setelah udah agak hangat ya, kita masukkan mentega. Sedikit aja supaya nggak terlalu berair, berminyak. Nah, udah nih Mbak, kita masukin tempe keletnya ya. Pakai tangan aja bisa, karena ini tadi kita udah cetak sampai set. Nah, kita diamkan. Harum sekali. Nah, kita masak seperti ini ya, sampai nanti dia matang, dan jangan lupa dibalik. Nah, udah matang nih Mbak Eksa. Wah, lihat cantik. Sekarang kita waktunya untuk plating. Di sini kita plating pakai hot plate Mbak Eksa. Kita udah panasin nih.
Tapi Mbak Ella, kalau misalkan sobat DWP di rumah nggak punya hot plate gimana tuh? Pakai piring biasa juga bisa kok. Nah, ini karena udah panas, kita matikan kompor ya, kita pindah. Nah, setelah itu kita taruh tempe keletnya. Lalu di sini kita punya sayur. Ada buncis dan wortel yang sudah dikukus dan diberi sedikit garam. Yuk ditata. Bunyinya. Lalu jangan lupa kentang belenyek yang sudah kita buat. Sesuai selera ya, bisa sedikit atau kalau suka banyak boleh. Cukup. Nah, tempe kelet dan kentang belenyek sudah siap disajikan. Nah, ini dia tempe kelet, kentang belenyek. Nah, sebelum kita makan, kita tuang dulu sausnya. Wow. Nah, sudah nih Mbak Ella. Sekarang waktunya kita markicok. Mari kita coba. Oh, ini yang dinamakan tempe kelet. Saya cobain nah. Rasanya enak sekali. Seperti memakan daging asli, padahal ini dari tempe ini. Dan ini apa nih yang lembek-lembek ini? Oh, yang disebut kentang belenyek ya. Saya cobain juga. Lembut sekali. Rasanya gurih. Enak-enak, pokoknya mantap lah.